usaha tanpa doa itu sia-sia. Kalau doa tanpa usaha itu hanya omong kosong, kan? Nah, usaha tanpa doa itu sia-sia. Kalau doa tanpa usaha itu omong kosong. Oh, kalau doa tanpa usaha itu omong kosong. Luar biasa. Oh, buat kalian yang mau masuk SMA unggulan, SMA semi militer, kalian baiknya gabung dari awal karena persiapannya itu panjang, nggak mudah, nggak sebulan 2 bulan. Kalian harus punya waktu persiapan yang banyak. Jadi jangan kelamaan mikir, mending kalian langsung aja join Bimbel Nusantara Belajar. Oke. Halo para pejuang NB, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Ini yang sedang menonton podcast Bimbel Nusantara Belajar. Kembali lagi di podcast Bimbel Nusantara Belajar, yang tentunya berisikan cerita-cerita inspiratif mengenai lulusan dari Bimbel Nusantara Belajar yang lolos di SMA Semi Militer atau Unggulan Berasrama. Dan hari ini podcast Bimbel Nusantara Belajar kehadiran tamu yang istimewa nih ya. Kita bareng dengan Rahul Roy yang merupakan salah satu alumni siswa Bimbel Nusantara Belajar lolos di SMA Taruna Nusantara. Oke, Rahul Roy lolos di SMA Taruna Nusantara menjadi angkatan ke berapa, Roy? 37. Ke 37. Oke. Nah, teman-teman, tentu seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwasannya SMA Taruna Nusantara itu merupakan salah satu SMA semi militer yang bergengsi. Nah, salah satunya Roy yang mau banget ya, Roy ya, masuk ke SMA Taruna Nusantara. Oke. Dari perjalanan awal Roy masuk SMA Taruna Nusantara tentunya tidak lepas dari bimbingan di Bimbel Nusantara Belajar. Oke, tanpa perlu buang-buang waktu ya Roy ya, kita kenalan dulu ya sama narasumber kita hari ini. Oke, Roy boleh kenalan dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahul Roy, biasa dipanggil Roy. Saya dari SMP Negeri 6 Kota Bekasi yang alhamdulillah saya lolos di SMA Taruna Nusantara dan saya salah satu siswa Bimbel Nusantara Belajar angkatan 10. Oke, berarti tadi namanya Rahul Roy, biasa dipanggil Roy. Bisa dipanggil Roy dari SMP Negeri 6 Kota Bekasi ya? Iya, Kak. Dari SMP Negeri 6 Kota Bekasi yang lolos ke SMA Taruna Nusantara. Oke. Sebelum Roy lolos menjadi siswa SMA Taruna Nusantara, emang Roy dari awal tuh udah punya cita-cita masuk SMA TN nih? Atau mungkin sebelumnya dari SD? Iya. Oke, berarti emang dari kecil ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu Roy, kenapa Roy bisa ada cita-cita buat masuk SMA Taruna Nusantara dari kecil nih? Nah, gini Kak, jadi awalnya itu ayah saya bilang, kamu mau nggak masuk SMA Taruna Nusantara? Nah, saya kan bingung ya, itu SMA apa sih? Nah, akhirnya saya searching kan. Ternyata bagus SMA-nya, saya tertarik kan. Nah, saya niatin, saya pengen masuk situ. Berarti saya harus mulai belajar gitu dari SD juga. Oke, berarti memang pertama kamu mau masuk SMA Taruna Nusantara karena tawaran dari orang tua. Iya. Terus pas tawaran dari orang tua, kamu udah mikir belum kira-kira dari Taruna Nusantara tuh ntar kamu lulusannya jadi apa gitu? Sebelumnya nggak ada, pikiran. Kayak cuman tahu SMA Taruna Nusantara aja gitu. Oke, Roy, berarti kalau dari kecil ya, nah menurut kamu kan dari kecil sampai sekarang kamu udah lolos ya menjadi SMA Taruna Nusantara. Nah, menurut kamu tuh tipikal orang yang kayak gimana? Buat dari segi belajar, Roy. Kalau dari segi belajar, saya kadang disiplin, kadang enggak sih. Oke, kadang disiplin. Nah, coba dong sebutin satu hal yang menurut kamu dari kecil ya, kan kamu cita-cita masuk TN dari kecil. Dari kecil sampai sekarang nih, menurut kamu apa yang nggak berubah dari kedisiplinan itu yang udah kamu lakukan? Distraksi, Kak. Distraksi. Iya. Oke, berarti kamu tuh kayak bener-bener udah fokus aja gitu ya? Iya. Oke. Terus kalau misalnya kelemahan kamu, kira-kira, nah kan kamu mau masuk TN ya? TN kan ibaratnya SMA semi militer, yang mungkin SMA berbeda dengan SMA formal lainnya. Nah, kira-kira apa sih yang masih belum banyak kamu ubah, tapi mau nggak mau harus kamu lakuin nanti di SMA TN? Dari segi kemandirian sih. Dari segi kemandirian, berarti mungkin kamu masih 50% buat segi mandiri. Oke. Nah, Roy, kalau misalnya kamu masuk SMA Taruna Nusantara, itu kan nggak yang tiba-tiba bisa masuk gitu ya, Roy ya. Pasti kan banyak perjalanannya, apalagi seleksinya juga termasuk sulit ya, Roy ya. Nah, Roy,
kan Roy menjadi siswa Bimbel Nusantara Belajar nih. Nah, Kak Fikri mau nanya ke Roy. Kira-kira Roy itu punya alasan tersendiri nggak sih awal mula Roy bergabung di Bimbel Nusantara Belajar atau random aja pilih Bimbel NB? Jadi Gimana awalnya Roy? itu saya niatnya tuh nggak ikut bimbel mana-mana kan. Ya udahlah belajar sendiri bisa nyari-nyari soal. Nah, terus saya dapet saran dari alumni NB 9 yang lolos TN 36. Dia nyaranin buat masuk bimbel NB. Nah, saya searching ternyata bagus nih, saya tertarik dan setelah riset juga NB ini harganya paling terjangkau. Oke, harganya paling terjangkau. Kemudian ada alasan lain selain itu? Apa lagi? Karena dari testimoninya juga meyakinkan sih Kak. Oke, berarti kamu pilih Bimbel NB sebagai gerbang kamu nih ya buat masuk SMATN. Yang pertama karena ada rekomendasi. Itu rekomendasi dari alumni NB atau alumni sekolah? Alumni NB. Alumni NB angkatan 9 berarti. Oke. Terus yang kedua karena untuk masuk semi militer Bimbel NB untuk persiapan SMA semi militer itu paling murah atau paling terjangkau? Paling terjangkau, paling worth it sih. Paling worth it. Oke, berarti itu dua alasan utama kamu ya untuk pilih Bimbel Nusantara Belajar. Oke. Roy, kalau misalnya kan kamu tadi bilang sebelumnya nggak pernah bimbel ya kan ya? Baru pertama kali bimbel pasti berarti yang sekarang nih baru pertama kali dari kecil. Kalau dari kecil paling ikut les di tempat guru saya. Di les tempat guru saya. Oke, mungkin Kak Fikri mau nge-compare aja ya. Menurut Roy, kira-kira apa sih yang jadi perbedaan antara sekolah biasa nih ya, terus atau mungkin sekolah di SMP 6 atau mungkin pembelajaran di SMP Roy dengan pembelajaran di Bimbel Nusantara Belajar. Kira-kira apa nih yang menjadi titik pembedanya? Nah, kalau di NB ini kan emang difokusin buat lanjut ke SMA berasrama, SMA unggulan gitu kan. Salah satunya SMA Taruna Nusantara. Betul. Kalau di SMP 6 ya udah belajar biasa. Oke, belajar biasa aja. Berarti mungkin yang paling beda dari Bimbel Nusantara Belajar mungkin dengan lembaga-lembaga pendidikan formal atau non formal lainnya, di Bimbel NB ini Roy dapat sesuatu yang memang khusus gitu ya untuk persiapan SMA semi militer. Oke, sebelum bergabung di NB nih Roy ya. Kira-kira Roy itu punya sesuatu yang bikin Roy trigger nggak sih buat masuk SMA Taruna Nusantara, kayak yang bikin Roy, aduh gue kira-kira bisa nggak ya masuk SMA TN? Paling dari tes akademiknya aja sih. Tes akademik. Nah, kalau Kak Fikri boleh tahu kenapa Roy bisa punya pressure di situ? Karena kan saya kadang orangnya kurang teliti, terus belajar juga kadang suka mut-mutan. Oke, terus ya berarti kayak belajar kayak entar lah gue pengen belajar lah. Iya lah gitu. Oke, berarti itu merupakan tantangan kamu sehingga kamu pilih akademiknya ini kayak aduh ini berarti harus gue press lagi gitu. Iya, nah, dari adanya tantangan kamu terhadap poin akademik dan kamu jadikan Bimbel Nusantara Belajar sebagai jembatan kamu nih buat belajar itu. Oke, Roy. Nah, kan kamu udah lulus juga ya dari Bimbel Nusantara Belajar nih ya, dan udah keterima juga di SMA Taruna Nusantara. Nah, menurut kamu dari sepengalaman kamu kurang lebih 1 tahun ya Roy, berarti ya Roy? Apa dari kamu berarti gabung di kelas 9? Iya. Dari bulan apa kalau masih ingat? Tanggal 14 Juni. Di 14 Juni berarti termasuk orang yang gabung di awal ya kamu ya berarti ya? Oke. Nah Roy, berarti 14 Juni terus kemarin kita selesai belajar di angkatan 10 bulan Mei, ya kan? Terakhir bulan Mei. Nah, menurut Roy, kurang lebih 1 tahun, apa sih yang Roy rasakan atau apa yang Roy ngerasa, oh, gue karena bimbel di NB jadi bawa perubahan, dan perubahannya apa? Kalau Kak Fikri boleh tahu. Yang pertama itu dari akademik, pastinya saya juga di kelas 9 nih nilainya naik. Terus karena kan di NB ini ada yang TKA nih Kak. Betul. Kan saya juga dapat nilai terbaik TKA. Di nilai terbaiknya di mana nih? Bahasa Indonesia atau di bahasa Indonesia? Kelas. Dapat nilai 96,67. 96,67. Itu kamu paling tinggi atau ada yang lebih tinggi lagi di sekolah kamu?
paling tinggi, tapi ada 5 orang ya. Oh, ada 5 orang dan kamu termasuk yang paling tinggi. Iya. Keren guys. Terus dari yang ini Kak, dari yang mana tuh? TN. Iya. Oke, berarti perubahan yang kamu bawa yang paling menonjol adalah dari sisi akademik. Nah, berarti soal-soal yang dibuat di Bimbel Nusantara Belajar khususnya TKA gitu ya. Berarti ngebantu Roy buat menjadikan Roy sebagai salah satu siswa yang mendapatkan predikat nilai bahasa Indonesia tertinggi ya Roy, 96,67 guys, keren banget bahasa Indonesia tuh 96,67. Oke Roy, kalau misalnya itu dari sisi akademik ya. Nah, kalau misalnya di Bimbel Nusantara Belajar, di sini kan kita secara nggak langsung nggak cuma ngajarin Roy akademik ya. Kita juga ngebalutin siswa Bimbel Nusantara Belajar itu dengan instrumen atau tahapan-tahapan yang lain. Nah, menurut Roy, dari selain sisi akademik, mungkin cara berpikir Roy atau mungkin cara Roy mengambil keputusan dengan adanya kedisiplinan, ada yang berubah nggak Roy dengan Roy jadi siswa Bimbel Nusantara Belajar? Dari cara ngambil keputusan sih Kak. Iya. Gimana tuh kalau boleh tahu? Kan kalau dulu tuh lelet saya orangnya. Semenjak gabung NB kan karena NB nih nekenin siswanya buat jawab soal cepet. Betul sekali. Ngaruh juga buat ngambil keputusan secara cepat. Berarti kalau dari sisi lain, dari selain akademik, Roy dengan gabung di Bimbel Nusantara Belajar, Roy jadi bawa perubahan. Kalau Roy sekarang tuh kayak cepat tanggap gitu. Iya. Oke, luar biasa. Oke Roy, Kak Fikri mau nanya, mungkin ini juga terbalut yang tadi kita sebelum podcast juga udah ngobrol-ngobrol sama Roy. Peran nilai itu sebenarnya penting gak sih Roy buat masuk ke SMA Semi Militer atau unggulan berasrama? Penting banget Kak, soalnya kan karena itu pas administrasi juga nilai kalian dilihat. Nah itu kalau misalkan gak memenuhi syarat, kalian gak lolos dong. Oke, berarti menurut Roy nilai itu penting. Nah kalau nilai itu penting, nah dari Bimbel Nusantara Belajar, Roy bisa bawa perubahan nilai itu nggak? Setelah mengikuti les di Bimbel Nusantara Belajar? Bisa mengikuti. Oke, berarti teman-teman tuh ya untuk yang mau bergabung di Bimbel Nusantara Belajar udah dikasih tahu sama Kak Roy di Bimbel Nusantara Belajar ternyata membawa perubahan nilai akademik. Nah, nilai akademik ini ternyata penting ya Roy ya untuk masuk ke SMA Semi Militer atau unggulan berasrama. Oke Roy, kalau boleh Kak Fikri tahu kira-kira apa aja mungkin dari Bimbel Nusantara Belajar ternyata secara nggak langsung ngebantu Roy buat masuk SMA Semi Militer. Terserah sebutin berapa poin. Apanya tuh Kak? Apa aja, misalnya kayak yang tadi Roy bilang kebantu dari akademik, kebantu dari yang lain, terserah Roy. Coba. Dari pas tes itu kan selain akademik kalian juga bakal dapat psikotes nih. Nah, itu kalian bakalan kebantu nanti ketika tes tahap akhir di SMA Taruna Nusantara karena ada psikotes juga. Oke, ada psikotes. Nah, kalau boleh tahu Roy, biasanya di psikotes itu kita ngerjain soalnya tipenya kayak gimana sih Roy? Biasanya masih inget nggak kamu? Coba. Itu biasanya kalian harus punya ketelitian yang tinggi, terus kecepatan berpikir. Betul. Nah, itu Kak. Oke, berarti dari selain sisi akademik, Bimbel Nusantara Belajar ternyata juga ngebantu Roy dari sisi pengerjaan soal psikotes. Iya, selain itu, apa lagi? Atau udah? Atau ada lagi? Udah. Oke. Jadi menurut Roy di Bimbel Nusantara Belajar ini kita menjembatani siswa untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara, SMA Semi Militer atau unggulan. Yang pertama adalah dengan mempersiapkan soal-soal atau dari sisi akademiknya. Dan yang kedua kita juga memberikan kepada siswa Bimbel Nusantara Belajar untuk persiapan menghadapi soal-soal psikotes. Oke Roy. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Roy ya. Roy, kan masuk SMA Taruna Nusantara itu nggak bisa kita bilang sebagai salah satu langkah yang gampang ya, Roy ya. Jadi banyak persiapannya. Nah, kan tahapnya kalau Roy masih inget ada berapa tahap tuh sampai Roy bisa lolos? Ada 2 tahap. 2 tahap kalau tesnya. Kalau yang serba-serbinya tuh Roy, kalau Roy masih ingat, coba dari tahap yang paling awal, tahap apa? Tahap 1 itu kalian tes akademik 1, nah itu online. Terus masuk ke tahap 2. Nah, tahap 2 ini isinya itu ada request, terus ada wawancara. Betul. Habis itu ada yang tes terpusat itu Kak, yang tes apa tuh? Panda itu. Nah, itu tuh isinya itu kalian tes akademik, tes jasmani, sama
Psikotes. Psikotes berarti terbilang cukup banyak ya, Roy, lebih dari 5 kali tahap kali ya? Iya. Nah, oke. Nah, dari 5 tahap itu, pasti Roy kan mengawalinya dari persyaratan administrasi, ya kan ya? Persyaratan administrasi di mana kalau Roy masih ingat yang perlu dilampirin di persyaratan administrasi itu apa? Pertama itu akte kelahiran, terus KTP orang tua, betul, nilai rapor siswa pastinya, terus kalau misalkan kalian punya prestasi itu lampirin sertifikat. Iya. Sama tes IQ, tes sertifikat IQ. tes IQ. Oke, berarti tes IQ itu ternyata dilampirin saat kita pendaftaran administrasi. Iya, tapi itu opsional aja. Oh, opsional. Oke, berarti boleh dilampirin, boleh enggak. Waktu itu kamu ngelampirin? Ngelampirin. Oh, ngelampirin. Oke. Nah, Roy, dari panjangnya ya perjalanan masuk SMA Taruna Nusantara, seberapa percaya diri Roy sih pas awal Roy udah nge-submit persyaratan administrasi kira-kira? 60-40. 60-40, coba kasih tau Kak Fikri. Kenapa Roy bisa kasih range segitu? Alasannya apa? 60 lolos tuh karena kebantu sama sertifikat yang prestasi itu, Kak. Oke, kamu punya sertifikat apa waktu ngelampirin? Kalau saya sertifikat organisasi. Organisasi, boleh. Berarti kamu percaya dirinya karena sertifikat organisasi. Selain itu, dari 60% itu yang bikin kamu percaya diri lagi? Dari tes hasil tes IQ-nya. Hasil tes IQ. Oke, selain dari tes IQ, ada lagi nggak? Apa? Raport sih. Raport. Oke, berarti dari 3 standar itu kamu jadi gue yakin nih 60% gue bakal lolos ke tahap selanjutnya. Oke, sisa 40%. 40%-nya apa? 40%-nya itu apa tuh 40%-nya? 40%-nya kayak kamu, kayaknya gue nggak mau ngambil. Itu random aja sih, 40-nya. Iya, 40-nya random aja. Mungkin 40-nya kamu kayak ngerasa, wah kayaknya banyak yang bakal ngasih sertifikat lebih dari gue, gitu kali ya? Iya, nilainya mungkin di atas saya juga. Betul, terus atau mungkin banyak tes IQ yang lebih tinggi dari gue, gitu kali ya Roy ya? Jadi 40%-nya mungkin Roy ada rasa kekhawatiran, tapi ternyata yang diambil Roy adalah 60%-nya. Karena kenapa? Karena Roy udah lolos menjadi siswa SMA semi militer. Oke, mungkin tadi Kak Fikri sedikit nyinggung ya, Roy 40%-nya mungkin kerasa kayak kayaknya bakal banyak yang lebih bagus dari gua. Nah, mungkin kalau gak masuk SMATN ada pikiran itu, entah kamu dalam akademik lainnya ya Roy ya. Nah, tapi menurut Roy gimana sih cara Roy menghadapi kayak enggak, gua pokoknya bisa buat bersaing sama mereka? Kalau saya emang orangnya bodo amatan. Oh, bodo amatan ya, oke. Kalau selain dari bodo amatan, kalau misalnya Roy ditanya prinsipnya, kira-kira prinsip Roy biar kayak gua harus optimis, kira-kira apa? Ya kan semua orang udah diatur jalannya ya Kak sama asik. Iya, terus percaya aja sama rencana Allah. Kalau dikasih berarti itu terbaik, kalau nggak dikasih berarti ada yang lebih baik lagi. Oke, berarti Roy punya prinsip ya udahlah ya, kita mah jalannya punya jalan masing-masing gitu ya Roy ya. Kayak keterima suku, udah keterima ya udah berarti kita coba lagi. Oke, Roy, kita flashback tadi kita sempat ngobrolin tahapan masuk SMA Taruna Nusantara yang cukup rumit ya, cukup kompleks. Nah, dari beberapa tahapan itu, mana sih yang menurut Roy paling berkesan dan paling bikin pikiran kayak, ya Allah ini gimana ya gitu? Psikotes, Kak. Psikotes, iya. Oke. Kenapa? Coba. Karena waktu ngerjain tes pengetahuan umum, saya lumayan banyak yang diisi. Paham. Jadi pas di akademiknya kamu banyak yang gak diisi, di psikotesnya kamu kayak mau memaksimalkan gitu. Cuman di psikotesnya juga kamu kurang atau gimana? Oh, kurang. Oke, berarti itu di tahap 2 ya? Iya. Oke. Kalau di akademik pas tahap 2 itu matematika kurang pede juga. Matematika kurang pede, tapi kamu jawab semua? Enggak. Enggak. Sekitar 20 dari 30 soal. Tapi Roy lolos nih ya masuk SMA Taruna Nusantara. Oke, selain psikotes mungkin Roy ada tahapan lagi yang bikin kamu kayak kayak mikir-mikir lagi nih apa? Udah psikotes aja berarti mungkin kendala Roy atau tantangan Roy adalah ada di tahap 2 psikotes masuk SMA Taruna Nusantara. Oke, di Bimbel Nusantara Belajar kan waktu itu sempat ngasih ya Roy ya? Sempat ngasih simulasi untuk psikotes, wawancara dan lainnya. Nah, menurut Roy, bahan yang kita kasih itu sesuai nggak sama yang Roy kerjakan? Sesuai nggak? Banget tuh, iya. Banget. Cuman Roy waktu itu kendala di waktu kan? Di waktu. Karena di sana lebih singkat lagi. Iya.
berapa menit tuh kalau boleh tahu? Pengetahuan umum paling sekitar 3 menitan. 3 menitan per soal atau semua soal? Semua soal, dan Semua itu soal. lebih banyak soalnya dari yang NBK. Oh gitu, oke. Berarti mungkin teman-teman yang mau persiapan psikotes lebih PR di waktu kali ya Roy ya. Karena kalau soal ternyata kata Roy yang dikasih Bimbel Nusantara Belajar udah cukup mirip ya. Oke. Nah, kalau tadi kita udah banyak ngomongin tentang SMA Taruna Nusantara ya, sekaligus proses Roy gimana sih sampai tahap ke lolos masuk SMA Taruna Nusantara. Oke Roy, sekarang kita boleh ya nih kita ngobrol tentang Bimbel Nusantara Belajar. Oke. Nah Roy, kan Roy termasuk siswa yang daftar di awal ya. Pasti otomatis waktunya cukup banyak nih dihabiskan di Bimbel Nusantara Belajar. Kira-kira apa sih Roy pengalaman berkesan Roy di Bimbel Nusantara Belajar? Waktu belajar offline sama Azam Syahda. Oke, waktu belajar offline dengan Azam Syahda. Berarti teman-temannya nih. Iya. Oke. Roy waktu itu belajarnya full offline atau online atau mix? Kalau saya mix ya, berarti ada offline, ada online. Berarti menurut kamu, menurut Roy berarti serunya Bimbel Nusantara Belajar ini karena Roy ketemu sama Azam Syahda sama teman kelasnya ya. Oke, selain itu Roy, apalagi mungkin? Apalagi dari kakak pengajarnya. Dari kakak pengajarnya. Asik-asik. Terus? Udah itu aja. Oke. Kalau misalnya itu mungkin pengalaman yang berkesan. Kalau misalnya pengalaman yang mungkin kayak gue pengen dapetin yang kayak gini lagi nih di SMA Taruna Nusantara, atau mungkin kalau suatu saat gue bakal ikut bimbingan belajar lagi apa yang ada di Bimbel NB yang pengen kamu dapetin lagi gitu. Kira-kira apa? Misalnya kayak pengen selalu ada Latman, pengen selalu ada Kombul atau yang lain. Nah, di Bimbel Nusantara Belajar teman-teman di sini juga menyediakan di sini memfasilitasi siswa untuk terus mengerjakan latihan mandiri ya, Roy atau PR yang dikerjakan biasanya setelah pertemuan. Nah, Roy masih inget nggak terakhir ngerjain Latman tuh hari apa? Hari apa ya? Kalau kelas 9. Kalau Kombul kan ujian, kalau Latman kan ada batas pengumpulannya. Latman saya kalau habis selesai sesi belajar NB saya langsung ngerjain. Langsung ngerjain ya. Nah, biasanya di Bimbel Nusantara Belajar itu kalau kelas 9, Latmannya terakhir dikumpulkan itu setiap hari Rabu, ya kan? Iya. Nah, oke. Enggak, saya hari Senin itu udah selesai semua kan. Aman juga Roy. Iyalah harus calon-calon siswa SMA semi militer mah harus pertama disiplin, kedua rajin. Nah, Roy udah punya nih bekalnya. Oke, Roy. Nah, Roy, kalau misalnya menurut Roy, kira-kira dengan Bimbel di Nusantara Belajar, Roy ngerasa berkembang nggak? Berkembang banget. Berkembang banget. Kalau boleh tahu berkembangnya tuh gimana nih? Roy mendefinisikan berkembangnya gimana? Kalau dulu tuh saya di kelas tuh kayak ya udahlah kalau guru ngasih soal males. PR juga kadang nggak dikerjain gitu kan. Kalau semenjak dari NB nih guru ngasih PR ya udah saya kerjain, terus guru nanya apa saya jawab. Oke. Berarti dengan Bimbel Nusantara Belajar kamu jadi kena dampaknya ya, Roy, sekaligus di sekolah kamu. Oke. Berarti ternyata Bimbel Nusantara Belajar bawa banyak pengaruh baik nih ya buat Roy. Oke, Roy. Nah, kan kamu les di Sabtu Minggu ya? Sekolah di Senin sampai Jumat. Kalau boleh tahu sekolah kamu pulang jam berapa tuh? Kalau sekolah saya setiap hari Senin itu jam 1.40. Jam 1.40. Kalau Selasa Kamis itu dia jam 2:10. Jam 2:10. Kalau Jumat? Kalau Jumat jam 11.15. Jam 11.15 berarti sebelum sholat Jumat ya? Iya, Kak. Oke. Nah, Roy, kan Senin sampai Jumat kamu terbilang padat ya buat sekolah, dan saya juga nggak menutup kemungkinan kalau di luar jam sekolah pasti kamu juga punya kegiatan lain. Nah, sedangkan di Sabtu Minggunya teman-teman bisa tidur nyenyak ya kan? Bisa main-main sama teman yang lain, tapi kamu harus bimbel di Nusantara Belajar. Nah, menurut Roy, dari tahap itu kira-kira Roy punya nggak sih kadang terbesit pikiran, aduh capek banget sih belajar mulu? Sering. Iya. Nah, oke, sering ya. Roy ternyata sering terbesit pikirannya kayak nyerah, kayak capek gitu belajar mulu. Nah, kira-kira balik lagi ya. Nah, gimana tuh? Kan sesuatu keinginan itu harus disertai sama usaha dan doa. Nah, itu kata-kata hari ini, guys. Oke. Jadi jangan nyerah gitu. Oke, tapi kalau dibilang ada rasa nyerah, Roy? Punya? Nggak ada nyerah, cuman kayak capek aja belajar. Oke, capek. Nah, Roy, dari rasa capek itu kan Roy
balik lagi ya, punya alasan supaya bangkit. Nah, kira-kira ada nggak sih Roy, peran atau tokoh dari Roy yang peran atau tokoh yang ngebantu Roy atau yang melatar belakangi Roy biar bisa bangkit lagi? Orang tua sih, Orang tua berarti Roy kalau lagi capek, kalau lagi males selalu ingat, aduh gue punya orang tua nih, gitu ya. Oke, berarti teman-teman bisa tuh meniru cara Roy kalau misalnya kalau misalnya lagi capek ya Roy ya sama belajar atau mungkin lagi ngerasa kayak males, nah boleh tuh selalu ingat kedua orang tua ya, supaya apa, bangkit lagi ya. Kalau bangkit lagi kayak Roy nih, semangat lagi dan bisa lolos ke SMA Taruna Nusantara. Roy, kan ada ya Roy, mungkin bahkan teman kelas kamu kali ya, ada yang emang dia tuh cuman punya mimpi buat masuk SMA TN, dan ada juga dia yang mungkin kayak Roy dari kecil gitu loh, kayak enggak, gue harus mau masuk TN. Nah, menurut Roy, apa sih perbedaan yang paling menonjol dari orang yang cuman pengen masuk TN sama orang yang mempersiapkan diri masuk TN? Dari cara belajarnya sih. Dari cara belajarnya, menurut Roy gimana? Atau mungkin POV dari Roy sendiri nih? Kalau orang yang cuma mimpi tapi nggak usaha tuh, ya belajar seadanya aja, Kak. Belajar seadanya aja, oke, kayak ngikutin belajar, udahlah ya gitu ya, belajar ya. Nah, karena Roy termasuk orang yang mempersiapkan, nah cara belajar Roy gimana? Kalau ada tugas rumah langsung kerjain, terus kalau misalkan lagi materi, ya udah simak dengan baik-baik, jangan misalkan ikutan ngobrol sama teman-teman yang lain gitu. Oh iya, betul. Berarti menurut Roy, kalau yang cuman pengen masuk TN, berarti dia cuman ngarepin masuknya aja, gitu. Usahanya tapi gak ada. Nah, kalau yang mau mempersiapkan diri masuk TN, termasuk Roy ya, kayak Roy, berarti dia udah kayak secara nggak langsung bener-bener mempersiapkan, bahkan dari kedisiplinan ya Roy ya, ketelitian, terus tepat waktu, rajin, dan lain sebagainya. Oke, Roy, kan karena kamu udah lolos ya masuk SMA Taruna Nusantara, coba dong kasih 3 kata atau enggak 1 kalimat ya boleh deh yang menggambarkan perjuangan kamu atau perjalanan kamu sampai ke tahap kamu diterima sebagai siswa SMA Taruna Nusantara. Coba Roy, apa nih, terserah, kata-kata boleh, kalimat boleh, apa? Kata-kata boleh. Yang menggambarkan perjalanan kamu dari bulan apa tuh? September sampai terakhir pengumuman bulan apa kemarin? Kemarin pengumuman bulan April. Nah, dari September sampai April tuh kalau dikasih bentuk kata-kata gimana, Roy? Coba nih ya, kata-kata dari Roy untuk perjalanan Roy dari bulan September 2025 ya sampai April 2026. Ya, silakan Roy. Usaha tanpa doa itu sia-sia. Kalau doa tanpa usaha itu hanya omong kosong, kan? Nah, usaha tanpa doa itu sia-sia. Kalau doa tanpa usaha itu omong kosong. Oh, kalau doa tanpa usaha itu omong kosong. Luar biasa. Oke, kata-kata nih dari Roy buat kalian khususnya yang mau masuk SMA Seni Militer. Oke, Roy, kita lanjut. Nah, kalau yang tadi kan Kak Fikri udah Roy bilang ya, September sampai April 2026 itu terakhir tahap dari seluruh tahap ya Roy ya, sampai kamu dinyatakan lolos ke SMA Seni Militer, SMA Taruna Nusantara. Roy, kamu masih inget nggak waktu itu pengumuman SMA TN tanggal berapa? Tanggal 26 April 2026 jam 11.37. Widih, masih apal bener tuh sampai ke menitnya. 26 April 2026 11.37. Oke, sekarang Kak Fikri mau tanya, waktu itu posisi kamu lagi ngapain? Lagi persiapan ke masjid. Oh, lagi persiapan ke masjid. Berarti mau sholat zuhur apa mau sholat Jumat? Oh, sholat zuhur. Oke. Waktu itu berarti kamu mau sholat zuhur. Nah, kamu buka pengumumannya sebelum sholat zuhur atau sesudah sholat zuhur? Sebelum. Oke, sebelum sholat zuhur. Pas kamu buka, sebelum kamu buka deh ya, sebelum kamu buka hasil pengumumannya, apa tuh yang kamu rasain, Roy? Deg-degan sih, deg-degan, servernya juga down gitu. Iya sih, bener ya. Oke, nah yang buka itu siapa? Kamu, orang tua kamu? Kamu ditemenin sama orang tua kamu? Apa kamu sendiri aja? Sama orang tua. Ditemenin sama orang tua. Nah, waktu itu kamu ngelihat dari ekspresi perasaan orang tua kamu gimana tuh? Pada deg-degan. Pada deg-degan semua. Dan akhirnya pas kamu klik, waktu itu pengumuman diklik atau gimana?
Enggak. Jadi kan kita ngeklik terus nanti otomatis download file, nanti filenya dibuka. Oke, berarti emang dari ngeklik file dulu ya, enggak yang langsung dikirim lewat email lah, gitu ya, enggak ya? Oke. Nah Roy, pas kamu klik dan filenya kebuka, pas kamu buka itu kamu langsung ngelihat lolos, apa kamu gemeter dulu apa gimana coba? Lihat lolos. Pas lihat lolos, gimana ekspresi dan perasaan kamu? Seneng banget tuh. Oke. Pasti kamu langsung dipeluk sama orang tua kamu ya? Enggak. Oh, enggak langsung dipeluk. Oke. Berarti kamu pas klik langsung lihat lolos atau enggaknya. Oke, luar biasa. Di tanggal 26 April pukul 11.37. Nah, pas kamu udah tahu lolos, kamu ketawa kah, nangis kah, jingga? Oh, ketawa. Ya, kenapa ketawa? Gak apa-apa, senang aja ya. Berarti senangnya Roy ini teman-teman, senangnya Roy berarti dia ketawa. Kan ada ya orang yang mungkin yang teman-teman kamu lolos sedih ya kan, ada yang jingkrak atau mungkin dia pelukan sama orang tuanya gitu ya. Nah Roy pas tahu lolos dia ketawa, berarti dia bahagia. Nah pas kamu lolos kira-kira kamu langsung bikin JJ template enggak ya. Oke, enggak ya. Oh iya, enggak boleh ya. Oh, berarti emang dari Taruna Nusantaranya enggak boleh untuk bikin selebrasi seperti itu ya? Enggak boleh. Oke. Cuma masih banyak yang lewat di sosial media. Oh, masih banyak itu. Iya. Yang SMA Taruna Nusantara? Iya. Oh, tapi itu udah jelas dilarang enggak boleh bikin itu. Iya, kamu tahu dari mana itu? Di X-nya Pensisru. Oh, di X-nya Pensisru. Oke, berarti teman-teman nih kalau nanti ada yang keterima lagi ya, Roy ya, di tahun depan jangan lupa untuk selalu cek informasi di sosial media Taruna Nusantara ya, Roy ya. Takutnya ada informasi-informasi kayak gitu, malah nanti kalian didiskualifikasi ya, Roy ya. Nah, oke. Roy, nah kan tadi di awal juga sebelum podcast Kak Fikri ngobrol sama Roy, ternyata Roy dari SMP Negeri 6 ya, Kota Bekasi, itu ada yang lolos ya Roy ya? Di SMP Negeri 6 Kota Bekasi, itu kamu sekelas atau beda kelas? Beda kelas. Tapi di SMP kamu cuma ada 2 orang, kamu sama teman kamu? Iya. Oke, nah sayangnya temannya Roy ini bukan bagian dari Bimbel Nusantara Belajar ya. Nah, makanya yang diundang di sini Roy aja. Oke, tapi selamat juga ya buat temannya Roy yang lolos ke SMA Taruna Nusantara. Oke, Roy, selama Bimbel di Nusantara Belajar, kalau misalnya Roy bisa nge-compare perbedaan atau mungkin dari yang Roy dulu kecil-kecil ya pas kecil, Roy pas kecil dulu juga bimbel katanya ikut guru-guru sekolah, atau mungkin Roy punya cerita nih dari teman-teman yang bimbel selain di Bimbel Nusantara Belajar, perbedaan yang paling signifikan atau yang terlihat menurut Roy apa? Tujuan utama sama fokusnya sih. Tujuan utama sama fokusnya. Berarti kalau bimbel yang mungkin Roy tahu, dia fokusnya ke sekolah aja, umum biasa. Oke. Kalau di Bimbel Nusantara Belajar, memang di sini kami memfokuskan buat masuk ke SMA Semi Militer ya, dan unggulan berasrama. Oke. Karena Roy merupakan salah satu siswa Bimbel Nusantara Belajar yang gabung di awal ya Roy ya, di bulan Juni 2025, karena tiap angkatan itu pasti dimulainya dari bulan Mei Juni. Nah, Roy merupakan siswa yang gabung di awal. Menurut Roy, gabung di awal itu penting atau mungkin ntar aja deh tunggu persiapan pendaftaran? Sebenarnya penting di awal. Penting. Kenapa Roy? Karena kan kita siapin akademik bukan sebulan 2 bulan doang. Betul. Jadi kalau misalkan lebih cepat kalian gabung itu lebih baik. Nah, berarti Roy menyimpulkan kalau misalnya masuk bimbel lebih awal ya, khususnya Bimbel Nusantara Belajar, itu ternyata bakal membekali kita buat akademiknya lebih cukup ya, Roy ya. Jadi nggak terburu-buru, karena menurut Roy akademik itu penting. Nah, menurut Roy pas tes akademik di SMA Taruna Nusantara itu kalau di rate berapa per berapa? Dari 0/10 deh. 9/10. 9/10. Dan yang udah kamu pelajari, kemiripannya berapa per berapa? 9,5/10. 9,5/10. Nah, berarti Roy udah membuktikan bahwasannya persiapan di Bimbel Nusantara Belajar ternyata penting. Karena kenapa? Karena ternyata soalnya hampir sama ya Roy. Pola-polanya hampir sama nih buat masuk ke SMA Semi Militer, khususnya tes akademik di SMA Taruna Nusantara. Oke, Roy, mungkin Roy punya pesan atau mungkin punya pesan lain. Roy punya pesan untuk kelas 8 nih Roy, atau kelas 9 yang mau masuk ke SMA Semi Militer dan bergabung dan masih mikir-mikir Roy kayak aduh gue gabung di awal atau gabung ntar aja ya. Coba Roy boleh kasih buat kalian yang mau masuk SMA unggulan, SMA Semi Militer, kalian baiknya gabung dari awal karena
persiapannya itu panjang, nggak mudah, nggak sebulan 2 bulan. Kalian harus punya waktu persiapan yang banyak. Jadi jangan kelamaan mikir, mending kalian langsung aja join Bimbel Nusantara Belajar. Oke, jadi teman-teman ya, khususnya Roy ya, yang kelas 8, yang kelas 9, kalau mau gabung udah nggak usah mikir-mikir, tunggu kenaikan kelas ya Roy ya, nggak usah tunggu pengumuman pendaftaran Taruna Nusantara ya Roy ya, langsung aja gabung sedari awal, karena nih buktinya. Karena saya juga gabung itu waktu liburan kelas 8. Nah, waktu liburan kelas 8, bahkan Roy belum masuk kelas 9 ya, belum masuk kelas 9 udah gabung di Bimbel Nusantara Belajar. Karena menurut Roy, persiapan dari awal itu penting ya, Roy ya. Karena bekal akademik yang harus kita bawa untuk tes itu cukup banyak ya, dan soal-soal yang harus dikerjakan juga cukup sulit. Dan Roy sudah membenarkan bahwasannya soal-soal yang kami berikan Bimbel Nusantara Belajar itu hampir sama ya, Roy ya, hampir sama dengan yang di tes seleksi akademik Taruna Nusantara. Oke, Roy, sekarang kita balik lagi buat ngomongin Bimbel NB. Nah, di Bimbel NB kan nggak cuma ngasih soal ya, nggak cuma ngasih soal, nggak cuma ngasih PR, tapi di sini kita juga punya sistem ataupun pelayanan dan lain-lainnya. Menurut Roy, kalau di luar dari pembelajaran, kira-kira sistem di Bimbel Nusantara Belajar udah oke banget atau kurang? Oke banget. Oke banget. Kenapa, Roy? Pertama dari yang customer service-nya itu ramah banget. Ramah banget. Kakak admin ya. Berarti salam untuk kakak admin yang ramah. Terus juga penjelasannya gampang dipahami. Kemudian apalagi kalau berkaitan dengan LMS nih yang kita udah pakai digital semua, Roy. LMS-nya bagus banget. Bagus banget. Oke. Berarti menurut Roy, kalau dikasih rate coba berapa di sistem Bimbel Nusantara Belajar? 10/10 kan? 10/10 berarti oke banget, guys. Oke. Nah, kalau disuruh buat Roy maunya satu kata atau satu kalimat nih untuk mendefinisikan Bimbel Nusantara Belajar. Pilih. Mau satu kata atau satu kalimat? Satu kata. Satu kata. Oke. Ini kata-kata Roy untuk Bimbel Nusantara Belajar. Sempurna. Oke. Thank you, Roy. Jadi dari Roy, Bimbel Nusantara Belajar adalah sempurna. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi jawab spontan. Roy jawabnya spontan aja. Ada beberapa pertanyaan yang Kak Fikri sampaikan ke Roy. Roy jawab spontan dalam bentuk kata, boleh yang nggak usah panjang-panjang ya. Oke. Karena kita jawab spontan. Oke. Taruna Nusantara dalam satu kata. Disiplin. Pelajaran favorit Roy? Matematika. Guru NB yang berkesan? Kak Fikri. Widih. Belajar pagi atau malam? Pagi dan malam. Moto hidup Roy? Jangan takut gagal, tapi takutlah pada penyesalan. Widih. Jangan takut gagal, tapi takutlah pada penyesalan. Hal yang paling dikorbankan selama persiapan seleksi? Waktu main. Kalau bisa kembali ke awal kelas 9, apa yang mau dikatakan ke diri Roy sendiri? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Berarti Roy udah mengusahakan segala sesuatu yang terbaik, bahkan dari Roy udah kelas 9. Oke, terima kasih Roy. Nah, teman-teman, kita udah ada di penghujung podcast. Kita tadi udah bahas bersama ya bareng Rahu Roy mengenai tadi persiapan masuk SMA Taruna Nusantara ya Roy ya. Kemudian cara belajar Roy gimana, kemudian tantangan Roy nih masuk SMA Taruna Nusantara gimana, dan kepribadian Roy dan atau mungkin tantangan yang dihadapi Roy itu gimana. Oke, Roy, terima kasih banyak ya Roy ya, sudah mau berkontribusi nih dalam podcast di Bimbel Nusantara Belajar. Semoga yang sudah kita bicarakan ya Roy ya, berdua tadi bisa menjadi motivasi ya, sekaligus pesan-pesan yang bisa diambil oleh para siswa, khususnya kalian yang mau masuk ke SMA Taruna Nusantara. Dan tentu saja kita bangga banget nih sama Rahu Roy selaku siswa Bimbel Nusantara Belajar yang berhasil lolos ke SMA Taruna Nusantara angkatan ke berapa? 37. Angkatan ke-37. Nah, kalian next menjadi angkatan ke-38 dan jangan lupa untuk bergabung di Bimbel Nusantara Belajar. Oke, sebelum kita tutup podcast hari ini, Kak Fikri mau kasih sesuatu buat Roy. Nah, ini selaku Roy sebagai alumni yang berprestasi dan lolos ke SMA Taruna Nusantara. Dapat pin angkatan Bimbel Nusantara Belajar. Silakan diterima Roy. Kalau boleh langsung dipakai. Coba Roy, dipakai Roy. Dipinnya Roy. Ini teman-teman, makanya kalau teman-teman nanti masuk Bimbel Nusantara Belajar bakal dapet pin angkatan nih, nggak cuman yang lolos SMA Taruna Nusantara ya. Widih. Coba Roy, di rate Roy, berapa? 9/10 lah. 9/10.
Kenapa kurang 1? Karena Roy ntar mau persiapan lagi buat bimbel di Nusantara Belajar. Darah, wih, mantap banget. Oke. Untuk teman-teman yang saat ini bercita-cita masuk SMA Taruna Nusantara, SMA unggulan berasrama, maupun sekolah kedinasan di masa depan, jangan lupa untuk mempersiapkan semuanya sedari awal. Oke, saya selaku host podcast Bimbel Nusantara Belajar, Kak Fikri, dan bintang tamu kita, Rahul Roy mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Bimbel Nusantara Belajar lainnya. Dadah!